gelap. Tiba-tiba lampu dapur padam. Lalu terdengar suara mertuaku membentak dengan keras. Makanan itu mahal, bukan buat orang sepertimu. Pergi dari dapurku sekarang juga. Di seberang telepon, aku hanya bisa mendengar ibuku menangis. Anakku ikut menangis ketakutan karena melihat neneknya dipermalukan. Saat itu aku sedang berada ratusan kilometer jauhnya di luar kota. Tanganku gemetar, dadaku sesak, tapi aku sama sekali tidak bisa langsung pulang. Namaku Dian. Beberapa hari sebelumnya aku menitipkan putriku kepada ibuku, Bu Wati, yang menginap di rumah mertuaku, Bu Tanti, agar bisa membantuku menjaga anak selama aku bekerja di luar kota. Aku percaya mereka akan saling menghormati. Nyatanya, kepercayaan itu hancur hanya dalam satu malam. Aku langsung mencoba menghubungi suamiku, Arya. Sayangnya teleponnya tidak aktif karena sedang rapat. Dalam keadaan panik, aku menelepon ayahku, Pak Gunawan, hanya untuk meminta beliau menemani ibu, tapi beberapa menit setelah mendengar apa yang dialami istrinya, ayahku mengambil satu keputusan yang membuat adik iparku kehilangan segalanya. Sementara mertuaku hanya bisa menyesali semua yang sudah terjadi. Ternyata, jangan lupa berikan suka dan komentar dari daerah mana kalian berasal. Ikuti terus channel ini agar bisa terus berkembang dan menghibur kalian semua dengan cerita yang seru dan menarik setiap harinya. Terima kasih dan selamat mendengarkan. Namaku Dian. Saat itu aku sedang berada di luar kota untuk mengikuti pelatihan kerja selama beberapa hari. Awalnya aku sama sekali tidak khawatir meninggalkan rumah. Sebelum berangkat, aku sudah meminta ibuku, Bu Wati, datang menginap di rumah mertuaku untuk membantu menjaga putriku, Putri. Suamiku, Arya, sedang sibuk mengurus proyek di luar kota juga. Jadi hanya ada ibuku, mertuaku, dan Putri di rumah. Sebelum berangkat, aku bahkan sempat memeluk ibuku sambil berkata kalau aku merasa tenang karena ada beliau. Ibu hanya tersenyum, "Tenang saja, nak, fokus bekerja, Putri biar ibu yang urus. Aku benar-benar percaya semuanya akan baik-baik saja." Mertuaku, Bu Tanti, memang terkenal suka bicara pedas, tapi selama ini aku selalu berusaha berpikir positif. Aku yakin bagaimanapun juga ibuku adalah tamu di rumahnya. Tidak mungkin beliau diperlakukan dengan buruk, ternyata aku salah. Malam itu sekitar pukul 8, ponselku berdering. Di layar tertulis nama ibu. Begitu kuangkat, tidak ada sapaan seperti biasanya. Yang terdengar hanya suara napas yang berat. Aku langsung duduk di tepi tempat tidur hotel. "Bu, ada apa?" Beberapa detik kemudian, suara ibuku terdengar lirih. "Maaf ya, Dian." Jantungku langsung berdebar. "Kenapa, Bu?" Beliau malah menangis. Aku semakin panik. Ibu bukan orang yang mudah menangis. Sejak kecil aku hampir tidak pernah melihat beliau menangis, bahkan saat keadaan ekonomi keluarga kami sedang sulit. Tapi malam itu suaranya benar-benar berbeda. Dengan terbata-bata, ibu mulai bercerita. Beliau tadi merasa lapar karena sejak sore belum sempat makan. Putri juga baru saja tertidur setelah bermain seharian. Di dapur masih ada nasi hangat, sayur, dan beberapa potong lauk. Ibu berpikir makanan itu memang untuk makan malam keluarga. Beliau mengambil sedikit nasi, lalu satu potong lauk. Belum sempat duduk, tiba-tiba lampu dapur dimatikan. Semuanya langsung gelap. Ibu sempat mengira listrik mati, tapi belum sempat bertanya, suara mertuaku langsung terdengar keras. "Itu makanan mahal, jangan dimakan, pergi dari dapurku." Ibuku hanya terdiam. Beliau mencoba menjelaskan kalau hanya mengambil sedikit karena lapar. Tapi mertuaku justru semakin marah. Katanya makanan itu bukan untuk orang luar. Aku langsung menggenggam ponsel lebih erat. "Orang luar, bukankah itu ibuku? Bukankah beliau datang ke rumah itu untuk membantuku menjaga cucunya?" Aku masih belum bisa percaya dengan apa yang kudengar. Aku bertanya pelan. "Terus ibu makan apa?" Beberapa detik tidak ada jawaban. Lalu ibu menjawab dengan suara yang sangat pelan. "Ibu minum air putih saja, nak." Kalimat itu seperti menghantam dadaku, aku langsung menangis. Yang membuatku lebih sakit lagi, ternyata semua itu dilihat oleh Putri. Anakku terbangun karena mendengar suara bentakan. Begitu melihat neneknya dimarahi, Putri ikut menangis sambil memeluk kaki Bu Wati. Ibuku berusaha menenangkan cucunya, padahal beliau sendiri sedang menahan malu. Aku benar-benar tidak sanggup membayangkan kejadian itu. Aku langsung mencoba menelepon Arya. Sekali tidak diangkat, 2 kali masih tidak aktif.
Aku baru ingat kalau sejak siang Arya memang menghadiri rapat penting di lokasi proyek yang sinyalnya sering hilang. Aku mulai merasa sendirian. Di saat seperti ini, aku tidak tahu harus meminta bantuan kepada siapa. Aku kembali menghubungi ibu. Bu, sekarang ibu di mana? Ibu bilang beliau sedang duduk di teras rumah sambil menemani putri yang akhirnya tertidur di pangkuannya. Beliau sengaja tidak masuk lagi ke dapur. Katanya beliau tidak ingin membuat suasana semakin panas. Padahal yang membuat keributan bukan beliau. Dadaku semakin sesak, aku merasa sangat bersalah. Kalau saja aku tidak pergi ke luar kota, kalau saja aku tidak meminta ibu datang, mungkin beliau tidak akan dipermalukan seperti itu. Saat aku masih mencoba menenangkan ibu, tiba-tiba terdengar suara pintu terbuka dari arah rumah. Lalu suara mertuaku kembali terdengar. Kali ini lebih keras daripada sebelumnya. Aku tidak bisa mendengar jelas apa yang diucapkannya. Yang kudengar hanya suara ibu kembali terisak. Tanpa berpikir panjang, aku langsung mengakhiri telepon, tanganku gemetar. Aku tahu malam itu aku tidak boleh hanya diam. Ada satu orang yang harus segera mengetahui semua kejadian ini. Orang itu adalah ayahku. Tanpa menunggu lebih lama lagi, aku langsung mencari nama Pak Gunawan di daftar kontak lalu menekan tombol panggil. Aku sama sekali tidak menyangka telepon itulah yang akan mengubah nasib keluarga mertuaku untuk selamanya. Telepon ayah langsung tersambung sebelum dering ketiga. Halo, Dian. Ada apa? Kok malam-malam telepon? Begitu mendengar suara ayah, air mataku langsung jatuh. Aku berusaha bicara, tapi tenggorokanku terasa tercekat. Yah, ibu. Ayah langsung memotong ucapanku. Ibumu kenapa? Aku menarik napas panjang lalu menceritakan semuanya dari awal. Mulai dari ibu yang hanya ingin makan sedikit di dapur, lampu yang tiba-tiba dimatikan, sampai bentakan Bu Tanti yang mengusir ibu seolah beliau orang asing. Beberapa detik setelah aku selesai bercerita, ayah sama sekali tidak menjawab. Suasana menjadi sangat sunyi. Aku justru semakin takut. Selama hidupku, ayah bukan tipe orang yang mudah marah. Beliau selalu mengajarkan kami untuk menyelesaikan masalah dengan kepala dingin. Tapi kalau ayah sampai diam seperti ini, biasanya beliau sedang menahan emosi yang sangat besar. Akhirnya ayah berbicara pelan. Dian, sekarang ibumu masih di rumah itu? Masih, ya. Putri juga masih sama ibu. Ayah menghembuskan napas panjang. Baik, ayah akan jemput ibumu malam ini juga. Aku sedikit lega mendengarnya, tapi belum sempat aku berbicara lagi, ayah melanjutkan kalimatnya. Sebenarnya sudah lama ayah menahan diri. Aku mengernyit bingung, maksud ayah apa? Ayah kembali terdiam beberapa saat. Selama ini ayah sengaja diam demi kamu dan ayah tidak ingin hubungan rumah tangga kalian terganggu. Aku semakin tidak mengerti. Memangnya ada apa, ya? Ayah akhirnya membuka sesuatu yang selama ini tidak pernah beliau ceritakan kepadaku. Dani, adik iparku, ternyata sudah hampir 4 tahun bekerja di perusahaan milik ayah. Awalnya aku memang tahu Dani diterima bekerja di sana, tapi aku mengira semuanya berjalan baik-baik saja. Ternyata kenyataannya jauh berbeda. Menurut ayah, Dani sering mengambil keputusan sendiri tanpa berdiskusi dengan tim. Ia lebih suka pamer jabatan daripada belajar. Bahkan beberapa kali ia menggunakan nama keluarga untuk menekan bawahannya. Setiap kali mendapat teguran, Dani selalu berkata bahwa dirinya adalah keluarga pemilik perusahaan. Aku benar-benar terkejut. Selama ini Dani selalu terlihat paling sukses setiap ada acara keluarga. Bu Tanti juga tidak pernah berhenti membanggakan anak bungsunya itu. Katanya Dani adalah orang paling pintar di perusahaan. Katanya perusahaan tidak akan berkembang tanpa Dani. Aku bahkan pernah mendengar Bu Tanti berkata di depan banyak orang kalau keluargaku seharusnya berterima kasih karena Dani mau bekerja di perusahaan ayah. Sekarang semua ucapan itu tiba-tiba teringat lagi di kepalaku. Ayah kembali berbicara. Ayah sudah berkali-kali memberi kesempatan. Ayah pikir Dani masih muda dan bisa berubah. Aku hanya bisa diam mendengarkan. Tapi malam ini berbeda. Kalau ibumu sampai diperlakukan seperti itu, ayah tidak punya alasan lagi untuk terus menutup mata. Aku tahu maksud ayah, selama ini beliau bersabar bukan karena takut, beliau hanya menjaga hubungan keluarga. Namun malam itu, kesabaran ayah benar-benar habis. Ayah lalu berkata dengan suara tegas, besok pagi ayah akan memeriksa semua pekerjaan Dani, tidak ada lagi perlakuan khusus. Kalau memang dia bekerja dengan benar, ayah tidak akan menyalahkannya. Tapi kalau dia selama ini hanya memanfaatkan kepercayaan ayah, semua harus dipertanggungjawabkan. Aku mengangguk meski ayah tidak bisa melihatku, jujur saja,
Saat itu aku tidak memikirkan pekerjaan Dani, yang ada di pikiranku hanya ibu. Aku berkata pelan, "Yah, aku cuma ingin ibu baik-baik saja." Ayah menjawab dengan suara yang jauh lebih lembut, "Tenang, tidak ada yang boleh mempermalukan ibumu. Selama ayah masih hidup, harga diri keluarga kita akan ayah jaga." Kalimat itu membuatku sedikit lebih tenang. Tak lama kemudian, ayah mengakhiri telepon. Beliau bilang akan langsung berangkat menjemput ibu. Aku melihat jam, hampir pukul 9 malam. Aku mencoba menelepon ibu lagi, tetapi kali ini ponselnya tidak diangkat. Aku mulai gelisah. Aku juga kembali mencoba menghubungi Arya, masih tidak aktif. Aku mondar-mandir di dalam kamar hotel. Rasanya setiap menit berjalan sangat lambat. Sekitar 30 menit kemudian, ponselku bergetar. Bukan dari ayah, bukan juga dari ibu, melainkan pesan dari Bu Tanti. Isinya sangat singkat. "Dian, tolong didik ibumu. Jangan biasakan mengambil barang orang lain tanpa izin. Malu kalau sampai tetangga tahu." Aku membaca pesan itu berulang kali, tanganku langsung mengepal. Ibuku yang diusir, ibuku yang dipermalukan, tapi justru ibuku yang dituduh tidak tahu diri. Aku belum sempat membalas pesan itu. Beberapa detik kemudian, ponselku kembali berdering, kali ini, nama ayah muncul di layar. Begitu kuangkat, suara ayah terdengar sangat tenang, tapi justru ketenangan itu membuat bulu kuduku berdiri. Ayah hanya mengatakan satu kalimat, "Dian, ayah baru saja melihat sendiri bagaimana ibumu diperlakukan, besok pagi semua akan berubah." Malam itu aku sama sekali tidak bisa tidur, kalimat terakhir ayah terus terngiang di kepalaku. Besok pagi semua akan berubah. Aku tidak tahu apa yang akan dilakukan ayah, tapi dari nada bicaranya, aku yakin beliau sudah mengambil keputusan. Aku beberapa kali mencoba menghubungi ibu, baru menjelang tengah malam teleponnya diangkat. "Bu, sekarang ibu di mana?" Ibu menjawab pelan. "Ibu sudah di rumah sama ayah, Nak." Aku langsung menghembuskan napas lega, syukurlah. Setidaknya malam itu ibu sudah tidak berada di rumah mertuaku lagi. Aku bertanya bagaimana keadaan Putri. Ibu bilang ayah sempat mengajak Putri pulang juga, tetapi Bu Tanti melarangnya. Katanya cucunya tidak boleh dibawa tanpa izin Arya. Akhirnya Putri tetap tinggal di rumah mertuaku. Mendengar itu, aku kembali cemas. Aku ingin sekali langsung pulang, tetapi pelatihan yang kuikuti baru selesai keesokan sore. Tiket pesawat tercepat juga baru tersedia malam harinya. Rasanya menyiksa sekali. Sebagai seorang ibu, aku ingin memeluk anakku. Sebagai seorang anak, aku ingin memeluk ibuku. Tapi saat itu aku hanya bisa menunggu. Pagi harinya aku langsung menghubungi Arya. Kali ini teleponnya tersambung. "Halo, Dian, maaf ya, semalam sinyal jelek. Ada apa?" Begitu mendengar suaranya, aku langsung menceritakan semua kejadian yang dialami ibu. Arya terdengar sangat terkejut. "Apa? Ibu sampai ngusir Bu Wati?" "Iya, Mas. Bahkan ibu belum sempat makan." Beberapa detik, Arya terdiam. Lalu ia berkata pelan, "Aku coba tanya ibu dulu ya, mungkin ada salah paham." Mendengar kalimat itu, hatiku sedikit kecewa. Aku tidak marah kepada Arya. Aku tahu dia belum lihat sendiri kejadiannya. Tapi sebagai suami, aku berharap dia langsung percaya padaku. Sekitar 1 jam kemudian, Arya menelepon lagi. Suaranya terdengar bingung. "Dian, ibu bilang ceritanya beda." Aku langsung menarik napas panjang. Memangnya Bu Tanti bilang apa? Katanya Bu Wati membuka kulkas tanpa izin, mengambil lauk yang disiapkan untuk tamu penting, lalu marah-marah waktu ditegur. Aku sampai tertawa kecil. Bukan karena lucu, tapi karena aku tidak percaya ada cerita yang bisa diputar sejauh itu. Aku mengenal ibuku seumur hidup. Beliau bahkan selalu sungkan mengambil air minum di rumah orang lain tanpa dipersilakan. Mana mungkin beliau marah hanya karena ditegur. Aku berkata pelan kepada Arya, "Mas, kalau kamu mengenal ibu kandungku sebaik aku, kamu pasti tahu cerita itu tidak mungkin benar." Arya kembali diam. Aku bisa merasakan dia sedang berada di posisi yang sulit. Di satu sisi ada ibunya, di sisi lain ada aku sebagai istrinya. Aku tidak ingin memaksanya memilih. Aku hanya ingin dia mencari kebenaran. Sebelum telepon ditutup, Arya berkata, "Aku janji akan cari tahu semuanya." Kalimat itu sedikit menenangkan hatiku. Namun, ternyata masalah belum berhenti. Menjelang siang, ponselku kembali berbunyi. Kali ini yang menelepon adalah Bu Sari, tetangga rumah mertuaku. Aku cukup mengenalnya karena beliau sering bermain dengan Putri.
suara Bu Sari terdengar pelan. "Dian, maaf ya kalau ibu ikut campur." Aku langsung menjawab, "Tidak apa-apa Bu, memangnya ada apa?" Bu Sari sempat memastikan kalau aku sedang sendirian. Setelah itu, beliau mulai bercerita. Ternyata malam saat ibuku diusir dari dapur, beberapa tetangga mendengar suara bentakan Bu Tanti. Bahkan ada yang melihat ibuku keluar rumah sambil mengusap air mata. Tapi yang membuatku terkejut, pagi harinya Bu Tanti justru berkeliling menceritakan versi yang berbeda. Katanya ibuku rakus. Katanya ibuku sengaja mengambil makanan mahal untuk dibawa pulang. Katanya ibuku mempermalukan keluarga mereka. Aku benar-benar tidak habis pikir kenapa orang yang bersalah justru sibuk menyebarkan fitnah. Bu Sari lalu berkata pelan, "Makanya ibu telepon kamu. Ibu kasihan sama Bu Wati." Orang-orang mulai percaya sama cerita Bu Tanti. Dadaku kembali terasa sesak. Bukan hanya ibuku dipermalukan, sekarang nama baiknya juga sedang dihancurkan. Aku mengucapkan terima kasih kepada Bu Sari karena sudah jujur kepadaku. Sebelum menutup telepon, beliau sempat mengatakan satu hal yang membuatku berpikir. "Dian, setahu ibu, di dapur rumah itu ada kamera kecil. Dulu dipasang karena beberapa kali makanan dan barang belanjaan hilang." Aku langsung terdiam. Kamera? Kalau memang kamera itu masih berfungsi, berarti semua kejadian semalam pasti terekam. Aku langsung menghubungi Arya. "Mas, Bu Sari bilang di dapur rumah ada kamera." Di seberang sana Arya juga terdengar kaget. "Benar juga, aku hampir lupa, kamera itu memang masih ada." Aku langsung berkata, "Mas, kita tidak perlu lagi saling percaya cerita siapa. Kita lihat saja rekamannya." Arya tidak langsung menjawab. Beberapa detik kemudian ia berkata pelan, "Aku akan pulang ke rumah sore ini, aku sendiri yang akan buka rekamannya." Aku menggenggam ponsel erat. Untuk pertama kalinya sejak kejadian itu, aku merasa harapan mulai muncul. Kalau rekaman itu masih tersimpan, semua fitnah terhadap ibuku akan berakhir. Tapi aku belum tahu apa yang akan terjadi setelah Arya melihat sendiri wajah asli ibunya di depan kamera. Sepanjang siang itu, pikiranku benar-benar tidak tenang. Aku terus menunggu kabar dari Arya, tapi sampai lewat makan siang, belum ada satupun pesan masuk darinya. Aku tahu perjalanan dari lokasi proyek ke rumah memang cukup jauh, tapi entah kenapa, perasaanku mengatakan akan ada sesuatu yang besar terjadi hari itu. Di tengah rasa cemas itu, ponselku kembali berdering. Kali ini ayah yang menelepon. "Halo Yah." Suara ayah terdengar tenang seperti biasanya. "Dian, kamu lagi sibuk?" Aku menjawab pelan. "Sudah selesai, Yah. Ada kabar apa?" Ayah menarik napas panjang sebelum berbicara. "Tadi pagi ayah langsung ke kantor." Aku langsung fokus mendengarkan. Ayah bercerita kalau begitu tiba di kantor, beliau langsung memanggil Pak Budi, rekan paling senior yang selama ini mengawasi jalannya proyek-proyek besar perusahaan. Pak Budi sudah bekerja bersama ayah hampir 20 tahun. Beliau dikenal sangat teliti dan tidak pernah memihak siapapun. Ayah meminta semua laporan pekerjaan Dani selama beberapa tahun terakhir dikeluarkan tanpa ada yang disembunyikan. Awalnya beberapa staf terlihat gugup. Mereka mengira pemeriksaan itu hanya formalitas seperti biasanya. Tapi kali ini berbeda. Ayah sendiri yang memeriksa setiap laporan. Satu persatu dokumen dibuka, satu persatu angka diperiksa. Semakin lama wajah ayah semakin serius. Pak Budi juga mulai menemukan banyak kejanggalan. Beberapa proyek ternyata mengalami pembengkakan biaya yang sangat besar. Ada keputusan pembelian yang tidak masuk akal. Ada kerjasama dengan vendor yang harganya jauh lebih mahal dibanding perusahaan lain. Yang paling mengejutkan, hampir semua keputusan itu mendapat persetujuan langsung dari Dani. Aku langsung bertanya, "Berarti selama ini memang ada masalah ya?" "Yah," ayah menjawab pelan. "Iya, tapi ayah tidak pernah menyangka jumlahnya sebanyak ini." Aku bisa merasakan rasa kecewa dalam suara ayah. Beliau bukan hanya kecewa karena kerugian perusahaan. Beliau kecewa karena selama ini sudah memberi kepercayaan penuh kepada Dani. Bahkan ketika beberapa manajer pernah mengeluh tentang sikap Dani, ayah memilih memberi kesempatan lagi. Beliau tidak ingin ada yang berkata kalau keluarga sendiri tidak diberi peluang. Namun, kesempatan itu justru disalahgunakan. Pak Budi kemudian membawa satu map tebal berisi hasil pemeriksaan awal. Menurut beliau, hampir semua masalah itu saling berkaitan. Bukan hanya satu proyek, bukan dua proyek, melainkan banyak proyek yang nilainya sangat besar. Ayah lalu berkata kepadaku, "Dian,
tadi siang hasil sementara sudah keluar. Aku langsung menggenggam ponsel lebih erat. Berapa, ya? Beberapa detik ayah terdiam, seolah beliau sendiri masih sulit mempercayainya. Lalu beliau menjawab, kerugian sementara mencapai 56 miliar rupiah. Aku langsung membeku. 56 miliar. Aku sampai mengulang angka itu dalam hati. Jumlah itu terlalu besar untuk kubayangkan. Ayah melanjutkan, ini baru hasil pemeriksaan awal. Kalau semua proyek selesai diperiksa, bisa saja angkanya berubah. Aku menutup mulut dengan tangan. Baru kemarin malam, Bu Tanti masih menghina ibuku hanya karena sepiring nasi dan sepotong lauk. Katanya makanan itu terlalu mahal. Padahal di saat yang sama, anaknya sendiri diduga membuat perusahaan ayah rugi puluhan miliar rupiah. Ironis sekali, aku sama sekali tidak tahu harus berkata apa. Ayah kemudian memberitahu kalau siang itu juga Dani dipanggil ke ruang rapat. Awalnya Dani masih terlihat santai. Ia bahkan sempat tersenyum kepada beberapa karyawan. Mungkin ia mengira hanya akan membahas pekerjaan biasa. Tapi begitu melihat ayah, Pak Budi, dan beberapa manajer sudah menunggu di dalam ruangan, wajahnya langsung berubah. Ayah bertanya satu persatu tentang proyek yang ditanganinya. Semakin banyak pertanyaan diberikan, jawaban Dani semakin tidak jelas. Beberapa kali ia berkata lupa, beberapa kali ia menyalahkan bawahannya, bahkan ada dokumen yang tidak bisa ia jelaskan sama sekali. Pak Budi kemudian menunjukkan bukti-bukti yang sudah dikumpulkan. Ruangan langsung hening, Dani tidak lagi bisa membantah. Ayah akhirnya mengambil keputusan. Mulai hari ini, Dani dibebas tugaskan sampai seluruh pemeriksaan selesai. Mendengar itu, aku menarik napas panjang. Ini bukan keputusan yang ringan, tapi aku tahu ayah tidak mungkin melakukannya tanpa alasan yang kuat. Sebelum telepon ditutup, ayah berkata, "Dian, ayah belum menceritakan ini kepada siapapun di keluarga Arya, tapi cepat atau lambat mereka pasti akan tahu." Aku hanya menjawab pelan, "Terima kasih ya, karena sudah membela ibu." Ayah tersenyum kecil. Ayah tidak sedang membalas dendam. Ayah hanya sedang menjaga harga diri keluarga kita. Beberapa menit setelah telepon berakhir, ponselku kembali bergetar. Kali ini pesan itu datang dari Arya. "Dian, aku sudah sampai rumah. Aku mau lihat rekaman kamera dapur sekarang." Jantungku langsung berdetak semakin cepat. Aku merasa beberapa menit ke depan akan menjadi penentu semuanya. Kalau rekaman itu masih ada, tidak akan ada lagi kebohongan yang bisa disembunyikan oleh Bu Tanti. Begitu membaca pesan dari Arya, aku langsung memandangi layar ponsel tanpa berkedip. "Dian, aku sudah sampai rumah. Aku mau lihat rekaman kamera dapur sekarang." Jantungku berdegup semakin kencang. Selama beberapa menit, aku hanya bisa menunggu. Aku tidak berani menelepon Arya lebih dulu. Aku takut kalau justru mengganggu saat ia sedang melihat rekaman. Setiap kali ponselku bergetar, aku langsung mengambilnya. Tapi ternyata hanya notifikasi biasa. Rasanya 1 menit seperti 1 jam. Akhirnya, hampir 20 menit kemudian, nama Arya muncul di layar. Aku langsung mengangkat telepon. "Halo Mas." Belum sempat aku bertanya apapun, Arya justru diam. Aku hanya mendengar napasnya yang berat. "Mas, kamu kenapa?" Beberapa detik kemudian, Arya berkata pelan, "Dian, ternyata kamu benar." Air mataku langsung mengalir. Aku tidak tahu harus merasa lega atau sedih. Arya mulai menceritakan apa yang baru saja ia lihat. Rekaman kamera dapur memang masih tersimpan. Gambarnya sangat jelas. Terlihat ibuku masuk ke dapur sambil menggendong botol minum Putri. Beliau membuka rice cooker lalu mengambil sedikit nasi. Setelah itu beliau mengambil 1 potong ayam dan sedikit sayur. Tidak ada yang berlebihan. Tidak ada makanan yang dimasukkan ke tas, tidak ada lauk yang diambil banyak-banyak. Ibuku bahkan sempat melihat ke arah ruang tamu, mungkin ingin memastikan tidak mengganggu siapapun. Beberapa detik kemudian, Bu Tanti masuk ke dapur. Awalnya beliau hanya berdiri memperhatikan. Lalu beliau mendekati sakelar. Klik, lampu dapur langsung mati. Di rekaman berikutnya memang tidak terlihat jelas karena ruangan menjadi gelap, tetapi suara semuanya terekam dengan sangat jelas. Suara Bu Tanti terdengar keras. "Itu makanan mahal, jangan dimakan, pergi dari dapurku." Lalu terdengar suara ibuku menjawab dengan pelan, "Maaf, saya cuma lapar sedikit." Tapi Bu Tanti kembali membentak, "Kalau mau makan, makan di rumah sendiri. Jangan habiskan makanan keluarga saya." Mendengar rekaman itu, Arya mengaku langsung menutup wajahnya.
Ia tidak sanggup mendengar ibunya sendiri berkata seperti itu. Aku sendiri kembali menangis. Bukan karena baru tahu kejadiannya, tapi karena akhirnya ada bukti yang tidak bisa dibantah siapapun. Arya lalu berkata, Dian, aku benar-benar minta maaf, aku seharusnya lebih cepat percaya sama kamu. Aku mengusap air mata. Aku tidak pernah marah karena Arya ingin mencari kebenaran. Justru aku bersyukur akhirnya ia melihat semuanya dengan mata kepalanya sendiri. Aku bertanya pelan, terus ibu bilang apa setelah kamu lihat rekamannya? Arya menarik napas panjang. Awalnya Bu Tanti masih berusaha mengelak. Katanya rekaman itu tidak memperlihatkan semuanya. Katanya ibumu sudah membuat masalah sejak siang. Katanya beliau hanya emosi sesaat. Tapi setiap kali Arya bertanya lebih jauh, jawaban Bu Tanti selalu berubah. Kadang bilang lupa, kadang menyalahkan keadaan, kadang malah menyalahkan ibuku. Arya akhirnya berkata dengan nada tegas, Bu, cukup. Aku sudah lihat sendiri rekamannya, jangan menyalahkan orang lain lagi. Menurut Arya, untuk pertama kalinya Bu Tanti tidak bisa menjawab, beliau hanya diam sambil menundukkan kepala. Aku mengira masalah akan selesai sampai di situ. Ternyata aku salah. Sore harinya, Bu Sari kembali meneleponku. Beliau berkata kalau sejak siang Bu Tanti mendatangi beberapa rumah tetangga. Aku langsung bertanya, ngapain, Bu? Bu Sari menjawab, beliau bilang anaknya difitnah keluarga menantu. Katanya semua ini gara-gara ayahmu marah karena urusan pribadi. Aku langsung menghela napas panjang. Padahal bukti rekaman sudah ada, tapi Bu Tanti masih memilih menjaga gengsi daripada mengakui kesalahannya. Yang lebih membuatku sedih, beberapa teman arisan Bu Tanti mulai membicarakan keluargaku, untungnya tidak semua percaya. Bu Sari dan beberapa tetangga yang mendengar bentakan malam itu mulai menceritakan kejadian yang sebenarnya, sedikit demi sedikit, cerita Bu Tanti mulai dipertanyakan. Malam harinya, Arya kembali meneleponku. Suaranya terdengar jauh lebih tenang. Dian, besok aku mau jemput kamu di bandara. Aku tersenyum untuk pertama kalinya sejak semua ini terjadi. Baik mas. Lalu Arya melanjutkan. Setelah itu kita ke rumah ayah dan ibu dulu. Aku mau minta maaf langsung sama Bu Wati. Hatiku terasa hangat. Inilah Arya yang selama ini aku kenal. Kalau sudah tahu kebenarannya, dia tidak pernah gengsi untuk mengakui kesalahan. Namun sebelum telepon ditutup, Arya mengatakan sesuatu yang membuatku kembali terdiam. Dian, barusan Dani menelepon ibu berkali-kali. Katanya dia baru saja diberhentikan sementara dari kantor dan besok pagi akan dipanggil lagi oleh Pak Gunawan. Sepertinya dia belum tahu alasan sebenarnya. Aku langsung terdiam. Entah bagaimana reaksi Dani saat mengetahui semua yang selama ini ditutup-tutupi akhirnya terbongkar, dan aku yakin pertemuan besok pagi tidak akan berjalan dengan tenang. Malam itu aku akhirnya bisa memejamkan mata meski hanya beberapa jam. Setidaknya sekarang Arya sudah mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Aku tidak lagi sendirian menghadapi semua ini. Keesokan paginya pelatihanku selesai lebih cepat dari jadwal. Begitu keluar dari gedung, aku langsung menuju bandara. Sepanjang perjalanan pikiranku terus memikirkan ibu. Aku juga penasaran dengan apa yang sedang terjadi di kantor ayah. Sekitar pukul 10 pagi, ponselku bergetar. Ayah menelepon. Halo, ya. Suara ayah terdengar tenang. Dian, pemeriksaan Dani sudah selesai. Aku langsung menghentikan langkahku. Bagaimana hasilnya? Ya. Ayah menghela napas pelan. Dani mengakui sebagian kesalahannya, tapi dia masih berusaha menyalahkan orang lain. Aku sama sekali tidak terkejut. Itu memang sifat Dani. Kalau ada masalah, selalu ada orang lain yang dijadikan tameng. Ayah melanjutkan, tadi dia bilang semua keputusan itu sudah diketahui atasannya. Padahal setelah diperiksa, tidak ada satupun bukti yang mendukung pengakuannya. Semua dokumen justru menunjukkan tanda tangan Dani sendiri. Aku menggeleng pelan. Selama ini ternyata Dani terlalu percaya diri. Mungkin karena merasa masih keluarga, ia berpikir semua kesalahannya akan selalu ditutupi. Ayah kembali bercerita, saat Pak Budi menunjukkan seluruh laporan dan bukti transaksi, wajah Dani langsung berubah pucat. Beberapa kali dia meminta waktu untuk menjelaskan. Tapi semakin banyak bicara, justru semakin banyak keterangannya yang bertentangan. Akhirnya ruang rapat menjadi hening, tidak ada lagi yang bisa membelanya. Ayah lalu berkata dengan tegas kepada Dani, mulai hari ini kamu resmi diberhentikan dari perusahaan. Kalau nanti ada proses lanjutan, semuanya akan mengikuti aturan perusahaan. Tidak ada perlakuan khusus. Mendengar keputusan itu,
Dani langsung berdiri. Menurut ayah, suaranya mulai meninggi. Dia bertanya, kenapa ayah tega melakukan semua ini kepada keluarga sendiri? Ayah menjawab dengan tenang, yang menghancurkan kepercayaan bukan ayah, tapi kamu sendiri. Kalau sejak awal kamu bekerja dengan jujur, tidak akan ada rapat seperti ini. Dani tidak bisa berkata apa-apa lagi. Beberapa saat kemudian, ia keluar dari ruang rapat dengan wajah penuh amarah. Telepon pun berakhir. Aku masih memegang ponsel sambil menarik napas panjang. Entah kenapa, aku tidak merasa senang. Aku hanya merasa semua ini sebenarnya bisa dihindari. Kalau saja sejak awal Dani mau bertanggung jawab, kalau saja Bu Tanti tidak selalu membela semua kesalahan anaknya, mungkin semuanya tidak akan sampai seperti ini. Tak lama kemudian, Arya menelepon. Dian, aku sudah sampai bandara. Aku melihat ke sekeliling. Beberapa menit lagi aku keluar. Saat bertemu Arya, kami langsung saling menatap. Tidak ada senyum, tidak ada sapaan panjang. Arya justru memelukku erat. Maaf ya, Dian. Aku terlambat melindungi kamu dan ibu. Air mataku kembali menetes. Aku tahu permintaan maaf itu benar-benar tulus. Sepanjang perjalanan pulang, Arya menceritakan keadaan rumah. Katanya, sejak semalam Bu Tanti terus mondar-mandir di ruang tamu, beliau berkali-kali mencoba menghonderi Dani, tapi Dani tidak pernah mengangkat telepon. Siang tadi, akhirnya Dani pulang ke rumah. Begitu masuk, ia langsung membanting tasnya. Bu Tanti panik. Kenapa Dani? Dani menjawab dengan nada tinggi. Aku dipecat, suasana rumah langsung hening. Bu Tanti terlihat sangat kaget. Tidak mungkin, pasti ada yang menjebak kamu. Dani hanya menggeleng. Lalu dengan nada kesal ia berkata, ini semua gara-gara keluarga Dian, kalau ayahnya Dian tidak ikut campur, aku tidak akan dipecat. Mendengar cerita itu, Arya langsung menyela adiknya, jangan salahkan orang lain. Kalau memang kamu tidak membuat kesalahan, tidak mungkin sampai diberhentikan. Dani justru semakin marah. Ia mengatakan ayahku sengaja mencari-cari kesalahan. Saat itulah Arya mengeluarkan ponselnya. Ia memutar rekaman kamera dapur. Dani yang awalnya masih marah langsung terdiam. Bu Tanti juga tidak berani berkata apa-apa. Arya menatap ibu dan adiknya bergantian. Kalau ibu tidak mempermalukan Bu Wati malam itu, semua ini mungkin masih bisa dibicarakan baik-baik. Tapi sekarang semuanya sudah terlambat. Menurut Arya, tidak ada seorang pun yang menjawab. Untuk pertama kalinya, rumah itu benar-benar sunyi. Aku mendengarkan cerita Arya tanpa memotong sedikit pun. Di dalam hatiku, aku tahu satu hal. Kesombongan yang selama ini mereka banggakan mulai runtuh sedikit demi sedikit. Namun, ternyata cobaan kami belum selesai. Sesaat sebelum mobil kami tiba di rumah orang tuaku, ponsel Arya kembali berdering. Yang menelepon adalah salah satu saudara kami. Dengan suara panik, ia berkata, Arya, cepat pulang ke rumah ibu. Banyak keluarga besar sudah berkumpul di sana. Katanya Bu Tanti mau menjelaskan semuanya di depan semua orang. Aku langsung menoleh ke arah Arya. Perasaanku tidak enak. Aku yakin pertemuan keluarga itu bukan untuk meminta maaf, melainkan akan menjadi awal terbongkarnya semua kebohongan yang selama ini disembunyikan. Aku dan Arya langsung mengubah arah mobil menuju rumah mertuaku. Sepanjang perjalanan, tidak ada satupun dari kami yang banyak bicara. Aku hanya memandangi jalan sambil mencoba menenangkan diri. Entah apa lagi yang akan dilakukan Bu Tanti. Sesampainya di sana, halaman rumah sudah penuh kendaraan. Beberapa saudara Arya sudah datang. Ada paman, bibi, sepupu, bahkan beberapa tetangga yang cukup dekat dengan keluarga itu juga terlihat berdiri di teras. Begitu aku turun dari mobil, suasana langsung hening. Semua mata tertuju kepadaku. Aku menggenggam tangan Arya erat-erat. Jujur saja, lututku terasa lemas. Di ruang tamu, Bu Tanti duduk dengan wajah murung. Di sampingnya ada Dani yang sejak tadi hanya menunduk. Begitu Arya masuk, Bu Tanti langsung berdiri. Arya, kamu harus dengarkan penjelasan ibu dulu. Arya mengangguk pelan. Silakan Bu. Bu Tanti mulai berbicara di depan semua orang. Katanya semua masalah ini hanya kesalahpahaman. Katanya beliau memang sedang emosi karena makanan itu disiapkan untuk tamu. Katanya Bu Wati terlalu sensitif sehingga persoalan kecil menjadi besar. Aku hanya diam. Aku tidak ingin memotong pembicaraan siapapun. Beberapa saudara mulai mengangguk-angguk. Mungkin karena mereka hanya mendengar cerita dari satu pihak. Lalu Dani ikut berbicara.
Dia mengatakan kalau keluargaku sengaja membesar-besarkan masalah, supaya ayahku punya alasan mengeluarkannya dari perusahaan. Aku langsung menoleh ke arah Arya. Kulihat rahangnya mulai mengeras. Selama beberapa menit, Arya tetap diam. Ia membiarkan ibu dan adiknya menyelesaikan semua ucapan mereka. Setelah suasana kembali tenang, Arya berdiri. Kalau ibu sudah selesai bicara, sekarang gantian aku. Semua orang langsung memandang ke arahnya. Arya mengeluarkan ponselnya dari saku. Aku tahu apa yang akan dia lakukan. Tanpa banyak bicara, Arya menyambungkan ponselnya ke televisi di ruang tamu. Layar langsung menyala, rekaman kamera dapur mulai diputar, ruangan menjadi sunyi. Terlihat Bu Wati masuk ke dapur dengan langkah pelan. Beliau mengambil sedikit nasi, lalu satu potong ayam, tidak lebih. Tidak ada yang disembunyikan, tidak ada yang dibawa pergi. Beberapa detik kemudian, Bu Tanti masuk. Beliau melihat Bu Wati beberapa saat, lalu tangannya menekan saklar. Lampu dapur langsung mati. Tak lama kemudian, suara bentakan terdengar sangat jelas. Itu makanan mahal. Pergi dari dapurku, jangan dimakan. Suara Bu Wati juga terdengar. Maaf, saya cuma lapar sedikit. Setelah itu terdengar suara putri menangis memanggil neneknya. Ruangan yang tadinya dipenuhi bisik-bisik langsung berubah menjadi sangat hening. Tidak ada lagi yang bisa membela Bu Tanti. Semua orang melihat sendiri apa yang sebenarnya terjadi. Aku melihat salah satu bibi Arya mengusap air matanya. Beliau menatap Bu Tanti dengan wajah kecewa. Mbak, kenapa sampai seperti ini? Bu Tanti menundukkan kepala. Beliau tidak menjawab. Dani mencoba berdiri. Dia ingin mengatakan sesuatu. Namun, Arya lebih dulu berbicara. Dani, jangan salahkan keluarga Dian lagi. Masalahmu di kantor terjadi karena pekerjaanmu sendiri, dan masalah di rumah ini terjadi karena ibu mempermalukan orang yang tidak bersalah. Dua-duanya berbeda, jangan dicampur. Dani langsung terdiam. Untuk pertama kalinya, aku melihat wajahnya kehilangan kesombongan. Saat itu juga terdengar suara langkah kaki dari arah pintu. Semua orang menoleh, ternyata ayahku, Pak Gunawan, datang bersama ibuku. Bu Wati tampak gugup melihat begitu banyak orang. Beliau bahkan sempat berkata pelan, Pak, lebih baik kita pulang saja. Tapi ayah menggenggam tangan ibu, tidak, Bu. Hari ini semua orang harus tahu siapa yang sebenarnya bersalah. Ayah lalu berjalan ke tengah ruang tamu, beliau tidak marah. Nada bicaranya tetap tenang, saya datang bukan untuk mempermalukan siapapun. Saya hanya ingin nama istri saya dibersihkan. Kalau memang istri saya salah, saya akan meminta maaf kepada keluarga ini. Tapi kalau istri saya tidak bersalah, saya harap tidak ada lagi yang menyebarkan cerita yang tidak benar. Tidak ada seorang pun yang menjawab, karena semua bukti sudah ada di depan mata. Bu Tanti akhirnya menangis. Tangisnya pecah di depan seluruh keluarga. Namun bukan karena rekaman itu saja. Beberapa detik kemudian, salah satu saudara Arya berkata pelan, Tanti, ternyata selama ini yang kamu ceritakan ke kami semuanya tidak benar. Ucapan itu membuat wajah Bu Tanti semakin pucat. Aku tahu hari itu bukan hanya kebohongannya yang terbongkar, tetapi juga kepercayaan seluruh keluarga kepadanya mulai runtuh. Dan aku merasa permintaan maaf yang selama ini kutunggu akhirnya tinggal menunggu waktu. Suasana ruang tamu masih dipenuhi keheningan. Tidak ada lagi yang berani membela Bu Tanti. Rekaman kamera dapur sudah menjelaskan semuanya. Semua orang melihat dengan mata kepala sendiri kalau ibuku tidak melakukan kesalahan apapun. Beliau hanya mengambil sedikit nasi dan satu potong lauk karena lapar setelah seharian menjaga cucuku, tapi justru diperlakukan seperti orang yang tidak punya harga diri. Aku menoleh ke arah ibuku. Bu Wati masih berdiri di samping ayah sambil menundukkan kepala. Beliau bukan sedang marah. Beliau hanya terlihat sangat lelah. Mungkin bukan karena tenaga, tapi karena hatinya benar-benar terluka. Saat itulah Arya berdiri di depan semua orang. Ia menatap Bu Tanti dengan wajah yang selama ini belum pernah kulihat. Bu, sejak kecil ibu mengajarkan aku untuk menghormati orang yang lebih tua. Tapi kenapa ibu sendiri memperlakukan ibu mertuaku seperti itu? Bu Tanti langsung menangis semakin keras. Arya melanjutkan, kalau yang dipermalukan malam itu adalah nenek dari pihak ayah, apa ibu juga akan menganggapnya hal biasa? Ruangan kembali sunyi, tidak ada satupun yang menyela ucapan Arya. Aku melihat beberapa saudara mulai menundukkan kepala, mereka mungkin ikut merasa malu. Arya kemudian berjalan menghampiri ibuku. Tanpa ragu, ia menangkupkan kedua tangannya. Bu Wati, saya minta maaf.
Saya gagal menjaga ibu ketika Dian sedang tidak ada. Saya juga terlambat mengetahui semuanya. Kalimat itu membuat ibuku langsung menggeleng. Beliau memegang tangan Arya. Sudah, Mas, ibu tahu kamu juga baru tahu. Ibu tidak menyimpan dendam. Aku langsung memeluk ibuku. Air mataku kembali jatuh. Selama beberapa hari terakhir, akhirnya aku bisa melihat senyum tipis di wajah beliau meski masih penuh luka. Setelah itu, Arya kembali menoleh kepada Bu Tanti. Bu, sekarang giliran ibu. Semua orang langsung memandang ke arah Bu Tanti. Dengan langkah pelan, beliau menghampiri ibuku. Air matanya terus mengalir. Bu Tanti lalu menundukkan kepala. Saya minta maaf. Saya terlalu menjaga gengsi. Saya terlalu merasa rumah ini milik saya sepenuhnya. Saya lupa kalau Bu Wati datang ke sini bukan untuk merepotkan. Beliau datang untuk membantu menjaga cucu saya. Ibuku tersenyum kecil. Beliau tidak langsung menjawab. Beberapa detik kemudian, beliau berkata pelan, saya sudah memaafkan, tapi luka karena dipermalukan tidak akan hilang begitu saja. Saya hanya berharap kejadian seperti ini tidak terjadi lagi kepada siapapun. Mendengar jawaban itu, beberapa orang langsung mengangguk. Mereka tahu memaafkan bukan berarti melupakan. Setelah suasana sedikit tenang, Ayah akhirnya berbicara, saya tidak akan mencampuri urusan keluarga kalian lagi. Masalah perusahaan juga akan berjalan sesuai aturan. Kalau Dani memang masih punya kesempatan memperbaiki diri, itu tergantung usahanya sendiri, bukan karena hubungan keluarga. Dani yang sejak tadi diam akhirnya berdiri dengan wajah penuh penyesalan. Ia menghampiri Ayah. Om, maafkan saya terlalu sombong. Saya pikir selama masih keluarga, saya tidak akan pernah kehilangan jabatan. Ayah hanya menepuk pelan bahunya, kesempatan. Hari itu untuk pertama kalinya aku melihat kesombongannya benar-benar hilang. Sebelum kami pulang, Arya menggandeng tanganku. Dian, mulai hari ini kita tinggal di rumah kita sendiri. Kalau kamu harus pergi keluar kota lagi, kita akan mencari pengasuh atau menitipkan putri ke rumah ayah dan ibu. Aku tidak akan membiarkan kejadian seperti ini terulang. Aku menatap Arya sambil tersenyum. Inilah yang selama ini kuharapkan. Bukan kemarahan, bukan balas dendam, melainkan keberanian seorang suami untuk melindungi istri dan menghormati orang tua istrinya. Kami lalu berpamitan. Saat mobil mulai berjalan meninggalkan rumah itu, Putri yang duduk di kursi belakang memeluk Bu Wati sambil berkata polos, Nenek, nanti kalau lapar makan di rumah kita saja, ya. Semua orang yang mendengarnya langsung terdiam. Kalimat sederhana dari seorang anak kecil itu terasa jauh lebih dalam daripada semua pertengkaran yang terjadi beberapa hari terakhir. Aku menoleh keluar jendela. Rumah mertuaku semakin jauh. Aku tidak membawa rasa benci. Aku juga tidak merasa menang karena keluarga mereka sedang jatuh. Yang membuatku lega hanyalah satu hal. Harga diri ibuku akhirnya kembali. Dan sejak hari itu aku berjanji pada diriku sendiri. Tidak akan pernah lagi kubiarkan siapapun merendahkan kedua orang tuaku selama aku masih mampu berdiri di samping mereka. Karena aku baru benar-benar memahami satu pelajaran penting. Orang tua yang rela mengorbankan segalanya demi anaknya pantas mendapatkan penghormatan, bukan penghinaan. Itulah akhir dari kisahku. Semoga tidak ada lagi seorang ibu yang pulang sambil menangis hanya karena ingin mengganjal perut di rumah anaknya sendiri.